Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana gua main catur dengan bintang tamu, utamanya politisi atau mungkin guru besar ataupun siapapun yang bisa jadi tempat gua belajar. Nah, ini adalah bagian dari promonya Mensrea, stand up comedy tour gua spesial ke-10 yang akan jalan dari April sampai dengan Agustus, ditutup di Indonesia Arena, Jakarta 30 Agustus di depan 10.000 penonton, tiket di mensrea.id. Nah, saya tahu dalam kiprah saya sebagai pecatur, saya banyak dikritik oleh masyarakat. Kata masyarakat, ini orang goblok ya? Gitu. Ngerti catur gak sih? Saya akui masyarakat memang saya tidak ngerti catur. Ini adalah sesuatu yang tadinya idenya tuh, ini, kayaknya gue juga jarang ngomongin ini ke masyarakat. Tapi sebenarnya idenya itu datang dari program talk show yang namanya Hot Takes ya. Hot Takes atau Hot Wings, yang dimana ada host ngobrol sama orang sambil makan chicken wings pedas. Makin ke belakang pedasnya makin ekstrim, makin ke belakang pertanyaan juga makin ribet. Terus gue selalu merasa itu menarik aja gitu. Ada dua hiburan kan, ada efek dia main ayam dan obrolannya. Kemudian dapatlah ide untuk Skakmat ini. Permasalahannya ya kalau semua orang mah bisa makan chicken wings kan, nggak semua orang bisa main catur. Saya salah satunya. Wah, episode awal saya hancur, saya dirusak sama masyarakat. Tapi jangan sepele Anda. Saya akan bertemu dengan salah satu nama besar dalam dunia catur Indonesia yang juga kalau nggak salah 2-time Asian Champion ya. Terus kemarin sebenarnya sempat ada di New York dan ada peluang untuk gua ketemuan, tapi waktunya nggak ketemuan. Nah, sekarang hadir bersama dengan kita di Skakmat adalah GMW Iren Sukandar. Halo. Selamat datang. Terima kasih Mas. Saya minta maaf, Anda pernah nonton Skakmat berapa kali? Beberapa kali Maafkan sih. maafkan saya. Ini salah satunya kenapa saya diundang, katanya ada yang mau nantang saya, Bang Abdur Rasyad. Abdur Arsyad itu emang kurang ajar mulutnya, Mbak Iren. Itu saya di-tag banyak teman-teman ya kan. Oh. Ren, ditantangin ya Bang Abdur Rasyad, katanya lo nggak ada apa-apanya gitu. Abdur goblok, Mbak Iren. Jangan didengerin itu. Dia juga waktu itu main di sini. Yang menang siapa ya waktu itu ya? Lupa deh. Dia juga main di sini dan dia juga lebih ke sotoy. Tapi kalau ngikutin konten-konten Instagram catur dia iya. Oh. Dia tahu tuh. Suka catur juga ya? Suka iya, jago mungkin belum tentu. Levelnya kayak saya. Nah, hari ini spesial sekali karena teguran banyak orang kan, at least ngerti catur lah kalau mau bikin talk show pakai catur gitu kan. Nah, inilah tempat gue belajar banyak dari sisi basic. Salah satu yang pertama adalah gue baru tahu ini tuh gak standar, guys. Ini tuh kekanak-kanakan. Tadi Mbak Iren duduk di sini bilang, udah lama nih gue nggak ngeliat catur set-setan. Jadi sebenarnya tuh ada standarnya. Nah, izin ya saya bawa turun ke sini. Siap. Gue dikasih hadiah, guys. Jangan anggap remeh gue, bro. Percasi, bro. Gens unasumus. Gue banget ini. Bahasa Latin itu, tau nggak artinya Bang? Junjung tinggi sportivitas. Bukan. Habis tulisannya di bawah ini. Gens unasumus. Kita satu keluarga. Nah, Oh iya, unanya kayaknya satu ya. Unanya satu. Iya, kita satu keluarga. Satu keluarga, bro. Lu nggak ada. Gua satu keluarga dengan GMW Iren Sukandar. By the way, GMW itu Grandmaster Wanita. Ya, supaya ada kejelasan karena tadi Mbak Iren cerita sedikit soal untuk bisa punya yang label GM-nya saja harus ada 3 apa? Harus ada 3 norma. 3 norma. Jadi tiap gelar itu kita butuh 3 norma. Kayak contohnya kita mau sarjana, ya beda universitas beda ini kan. Contohnya kita harus ngumpulin 3 diploma dulu lah gitu supaya bisa dapat sarjana penuhnya. Contohnya seperti itu. Nah, semenjak saya jadi GMW tahun 2008, waktu itu umur saya 16 tahun, saya langsung hijrah istilahnya main di open section. Jadi ibaratnya kalau tenis nih ya kan, Cabang Serena putri. Williams main di putra ya kan, di open section. Ya. Seperti itu karena untuk gelar tertinggi wanitanya kan udah didapat nih, udah nggak ada lagi setelah itu ya kan. Dan itu gelarnya dibawa sampai mati. Jadi mau rating berapa mau apa itu kalau udah dapat gelar itu sampai terakhir. Nah, saya udah main di istilahnya lebih di open ya kan, di putra. Nah, butuh 1 norma lagi untuk dapetin gelar Grandmaster penuhnya. Norma itu apa sih?
Jadi mesti menang sesuatu. Jadi norma itu indikasi bahwa kita sudah sampai di level seperti itu. Kalau kita dapetin sekali, ya kan, itu kan pembuktian bahwa mainnya tuh udah setingkat GM level, ya kan. Tapi kalau kita lakukan sekali, mungkin itu lucky aja, ya kan. Tapi kalau kita repeat sampai 3 kali, berarti ya. Oke, udah 2 nih ya. Udah 2. Iya. Nah, Mbak Iren ngasih hadiah ini, dan Mbak Iren jelasin bahwa sebenarnya ukurannya tidak standar. Ukuran yang Mbak Iren kasih, dan ini menarik sekali, itu adalah yang standarnya. Gue keluarin dulu sebentar ya. Ini adalah buah-buahnya. Apa namanya? Buah-buah catur. Buah-buah catur. Buah-buah caturnya. Tapi terus gitu, gue ditanyain tadi pertanyaan. Lu kan udah punya papan catur yang kebagi 2 tuh, jadi lu tahu nih sebelah mana. Tapi kalau misalkan dibuka kayak gini, lu tahu gak yang bener tuh dari mana gitu? Kan gue bingung ya, ini kan lipat-lipat aja kan begini. Jadi ternyata ada aturannya juga. Ada aturannya juga. Dan aturannya adalah tadi kalau nggak salah, yang saya dikasih tahu adalah... Ingat nggak? Putih di kanan, bener nggak? Petak paling putih itu harus paling kanan kita. Petak putih harus paling kanan kita. Iya, jadi kan kalau kita... Ini kayak nggak ada bedanya kan? Kayak nggak ada beda kan? Nah, ini petak paling kanan kan hitam. Hitam, berarti ini salah. Salah. Kita petak paling kanan putih. Ini harus putih. Mau duduk di sana, mau duduk di sini. Kalau yang satu sisinya udah putih, sisi berikutnya pasti mengikuti. Tuh bro, gue kasih tahu sama lu nggak ngerti lo. Jadi sebenarnya Mbak Iren tuh setiap kali ngeliat skakmat tuh apaan sih? Gue bayangin jadi kayak lapangan basket juga ada standarnya kan? Lapangan bola juga ada standarnya. Yang kalau misalkan ada atlet basket NBA gitu ngeliat bocah-bocah main di lapangan kecil juga ngeliatnya kayak lagi main-main nih gitu. Jadi Mbak Iren juga ngeliat gue tuh main-main. Nah, hari ini kita bukan cuman tidak pakai papan tadi, kita pakai ukuran standar, tapi juga bukan yang ini. Kita akan pakai yang dibawakan juga sama Mbak Iren. Nih, saya taruh sini dulu. Itu buat main di rumah. Main di rumah. Ini dia. Set mana markernya itu dan ini. Dapat? Ini dah, itu dia. Oke. Jadi ini adalah ukuran resmi. Yep. Dan ini tuh sebenarnya replika ya. Yep. Dari jenis papan yang kalau misalnya di pertandingan, di dalam itu ada kayak sensor mungkin. Iya, kalau di ini kita balik dulu ya. Soalnya kan kanan harus putih. Iya benar. Nah, baru dijelasin udah salah. Nah, jadi ini papannya seperti ini agak tebel kan. Nah, kalau yang papan DGT kita bilang kayak papan elektroniknya itu memang di bawahnya ini semua ada sensor semua. Bukan hanya papannya tapi buahnya juga ada sensornya. Jadi kalau kita jalan kuda, jalan pion, jalan gajah, jadi kalau misalnya ini geser ke sini dia otomatis di grafisnya. Iya, real time. Jadi itu bisa dinikmati oleh seluruh manusia di dunia yang lagi nonton online gitu. Nonton streamingan gitu kan lebihnya ya. Streamingan atau broadcast gitu. Jadi itu bisa di-connect semua. Nanti itu ada jack plug-nya semuanya. Nah, termasuk dengan jamnya. Supaya kita kan juga ngerti nih, posisinya seperti itu kenapa dia jalannya kok cepet-cepet ya kan? Kita biar tahu situasi jamnya seperti apa. Nah, jam ini yang dipakai yang kalau nonton pertandingan-pertandingan catur, contohnya kemarin waktu saya di Amerika, itu kan kejuaraan dunia. Semua official events yang kita pakai DGT board seperti ini juga pakai DGT clock. Nah, ini ada jack plug-nya lagi, ya kan? Itu gunanya ya supaya sinkron. Begitu saya jalan, saya pencet jam, ya kan? Nanti jamnya ini kan stop, jam ini yang nyala. Nah, di grafisnya juga seperti itu. Jadi nggak usah ada editor yang ngapa-ngapain, itu udah semua otomatis gitu. Udah kan. Kasihan editornya memang namanya Adit Jawa, Adit Balung, kasihan dia. Jangan ini apaan sih? Ini apa sebenarnya? Hah? Apa ini sebenarnya? Tangkap tuh. Tuh, nggak perlu lagi pakai gitu. Apalah. Main yang serius, bro. Hari ini kita akan pakai yang ini aja kali ya. Gini, karena ini sebenarnya sama aja itu dan ini, tapi bedanya kalau ini itu nggak ada jack plug untuk DGT-nya. Kalau nggak untuk elektronik kan, maksudnya bukan untuk broadcast nggak perlu. Juga, Ini udah dipasang di 1 jam 1 jam. Bukan 1 menit loh Bang Panji. Iya, enggak, saya mati kalau main catur. By the way, nanti itu kan jadi pertanyaan saya juga, ada berapa jenis permainan catur. Sip. Tapi ini
Biasanya gimana sih nentuin siapa dapat putih, siapa dapat hitam? Kalau pertandingan resmi itu Ya. kan semua komputerisasi. Ya. Jadi komputer semua yang akan nentuin siapa yang putih, siapa yang hitam, siapa yang ketemu siapa, ya kan. Tapi kalau kita undi kayak biasa aja. Gimana? Boleh undi kayak biasa. Undi kayak biasa tuh nih. Ini kan ada putih, ada hitam, Ya. ya kan. Nah, saya acak di belakang, Oke. ya kan. Nanti Bang Panji tinggal pilih tangan yang mana. Ya. Nah, ini tangan yang mana nih? Lupa lagi tadi naruh apa di mana? Enggak, udah saya acak. Udah diacak Saya juga ya? nggak tahu mana putih hitamnya nih. Saya tangan kanan karena Ini. itu tangan baik yang diajarkan oleh Asik. Islam. Putih. Wes gokil. Oke bro. Oke. Keluarin aja ya. Gitu Keluarin aja, aja, gitu ya. keluarin. Boleh, boleh. Ini ukuran apa buat caturnya juga sesuai standar ya? Ini saya dengar-dengar apa buat simpenan ini ratunya. Jangan gitu. Jangan gitu. Itu dulu. Itu dulu, kalau Dulu saya sekarang- pikir begitu, Mbak Iren, tapi saya sudah ditegur oleh masyarakat. Sebagai konteks untuk penonton. Jadi dulu tuh gue bilangnya orang kan suka semuanya yang main catur sama gue ini sisa ya gitu. Terus gue bilang itu cadangan kali siapa tahu ada yang hilang. Ternyata bukan, bego lu. Gue bahkan masih kadang-kadang suka salah naro buah caturnya suka salah. Yang benar adalah ratu kita selalu ada di di warna yang sebaliknya. Gitu kan lebihnya. Jadi kalau misalnya saya putih, berarti Sengaja nih saya nggak masukin dua-duanya nih, yang lain udah kan. Iya. Ya, saya dites guys. Soalnya tadi udah dikasih tahu. Bener nggak? Gini nggak? Gini ya? Gimana sih? Saya lupa. Ratunya atau Ratunya, menterinya. di sesuai warna. Oh, sesuai. Berarti ini gini. Iya. Ini begini ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Terus gue juga. Kudanya jangan salah. Oh iya bener. Gue juga tadi dikasih tahu. Gue sampai ini salah istilah sendiri. Gue nyebut ini tuh menteri. Iya. Gue nyebutnya. Padahal menteri itu istilah yang Menteri lebih lazim yang- untuk iya. ini. Kalau nggak ratu, menteri. Ini biasanya disebutnya adalah Gajah. di gajah atau apa? Peluncur. Peluncur, ya banyak yang bilang peluncur. Cuma istilahnya untuk KBBI caturnya, ya kan ini benteng. Benteng. Oke. Kuda, Kuda betul. gajah, Gajah. menteri, Menteri. teri. Menteri. Menteri. Oke, Tapi menteri. ya oke menteri. Iya, oke, menteri. Raja. Raja. Nah, ini ada dua kata baku untuk ini. Pion, Pion. itu catur banget ya kan, Iya. dan bidak. Bidak. Ah. Kalau bidak datangnya dari mana tuh istilah? Saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Pokoknya sebutannya untuk ini, kalau pion kan mungkin translation pawn, ya Iya, kan bahasa Inggrisnya kan pawn, pawn, pion, ya kan iya. jadi pion. Tapi ya kata lain adalah bidak, itu dua-duanya bisa diterima. Kalau dalam bahasa Inggris, Bahasa Inggris king, king, queen, queen, bishop, bishop, knight. Kayak knight kesatria ya. gitu. Kenapa nggak ngomong horse ya mereka? Iya. Padahal ini Bego kan ya orang kuda Amerika horse, ya? kan. Ini juga kenapa nggak ngomong elephant ya kan? Iya. Gajah kan. Iya. Ya. Tapi ngomongin soal ini, Mbak Iren tadi sempat cerita bahwa di permainan Rusia, ini istilahnya tadi apa? Gajah juga. Gajah juga. Jadi mungkin mungkin mengadaptasinya ke sana kali ya. Mungkin. Jadi mungkin saya juga harus tahu beberapa kata-kata dari bahasa lain juga Iya, kan. iya, Mereka iya. ngomongnya ini apa gitu, translationnya seperti apa. Iya. Nah ini benteng. Rook. 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 Rook tuh apa ya? Rook itu Kalau- kayak castle sih, kayak Oh. ya kan kayak kastil Iya, gitu iya, kan. iya, Ini kan iya, bentuknya kayak kastil gitu. So rook, Knight, knight, bishop, queen, king, pawn. Yes. Oke. Karena ini pertanyaan agak random agak luar ya. Kenapa lawan suka kesel kalau misalkan Magnus datang begini-begini dulu? Siapa yang kesel sih? Katanya gitu. Enggak. Kayaknya dia stalling time gitu, kayak udah mah dia terlambat, terus dia gini-gini dulu. Biasanya dia pecatur tuh kalau gini-gini tuh ngapain sih? Mikir atau Nggak. baca bismillah atau apa gitu. Ada yang seperti itu, tapi juga ya beda-beda pecatur, beda-beda style ya kan. Ada yang sukanya main berantakan, tapi mungkin ya kan beberapa pecatur itu juga ada ADHD-nya juga. Jadi kalau pionnya itu kalau nggak di tengah-tengah petak tuh ngerasanya kayak pengen Ganggu gitu iya ya. ganggu, pengen dibenerin gitu. Iya. Nah tapi kalau saya sih hanya untuk kerapihan. Jadi sebelum main, sebelum jabat tangan ya kan, kalau catur itu untuk menunjukkan sportivitas sebelum kita mulai langkah pertama dan setelah kita langkah terakhir itu kita jabat tangan ya kan, itu akan saya benerin. Nah terus juga
tipe-tipe pecatur kudanya tuh kadang-kadang ada yang sukanya ada yang lurus, ada kuda yang diginiin. Nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, asal dia di kotak yang benar ya kan. Ada kuda yang diginiin, ada kuda yang diginiin. Nah itu Nggak ada yang merasa terhina. Apa sih maksudnya kok kudanya begitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau saya sukanya kudanya lurus. Jadi kalau ditaruh pun lurus seperti ini. Siapa pemain terkenal yang kudanya mengsle? Aduh, Bu. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga sih. Saya juga cuma tahu 2. Saya cuma tahu sekarang ini Magnus Carlsen sama Hikaru Nakamura. Nakamura. Saya tahu Hikaru Nakamura karena dia mukanya lucu kalau streaming. Kalau main catur. Oh, kalau main catur. Kadang-kadang ngeliatin orang juga suka gitu kan. Waktu itu ada satu video dia ngeliatin Magnus terus ya. Oh, ekspresif lah ya. Iya, ya. orangnya ekspresif kan, ya. Pecatur sekarang semua ekspresif semua. Jadi kalau ada langkah yang bagus, wow, ya kan. Kalau ada yang langkah meragukan, gitu kan. Karena dia senyum-senyum sendiri ngeliat langkahnya lawan. Ya, oke. Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai main catur, ternyata permainan catur juga ada banyak kan? Banyak. Saya cuma tahu 2. Yang satu cepet-cepetan. Namanya apa? Speed. Apa namanya? Speed chess. Sama ada chess tui. Yang lama, permainan klasik yang lama kan bisa berjam-jam kan orang kan? Iya, bisa berjam-jam. Saya sendiri waktu itu sempat 1 game tuh 8 jam. 8 jam? 1 game? 1 game. Itu ngabisin waktu makan siang, makan malam, udah mau tidur juga. Jadi mulai jam 2 siang. Ada break-breaknya gitu? Nggak ada? On semua, jamnya tuh selalu nyala ya kan. Jadi ya terserah kita harus ke kamar mandinya kapan ya kan. Tapi kan ada yang ngawasin biar nggak ngutang-ngatik gitu ya? Oh, ingat. Sekarang misalkan kita main nih, ya kan, saya tinggal ke kamar mandi nih, ke toilet, ya kan, Bang Panji taruh di mana saya ingat. Oh gitu ya? Jangankan itu Bang, waktu pas lagi simultan itu kan kita lawan bisa 20 orang, 30 orang. Saya sendiri pernah 74 orang. Itu bisa makan waktu 4 jam, 5 jam. Nah itu harus apal ya kan. Ada beberapa peserta yang istilahnya itu nakal. Ya kan, disangka saya nggak inget. Karena kan itu berpuluh-puluh papan, berpuluh-puluh bangunan ya kan. Dan tiap bangunan berbeda-beda terus tiap langkah. Ya dirubah. Dirubah entah itu kesalahan murni, dia lupa atau siapa yang jalan atau usil ya kan. Akhirnya saya, oh enggak, tadi posisinya begini terus dia kalau mukanya malu, wah berarti sengaja nih gitu. Harusnya Mbak pegang palet segini, das gitu. Harusnya mau curang lu apa gue setan gitu, Mbak Eren. Ada nggak pecatur yang galak gitu? Emosional gitu. Oh, semuanya kan udah diatur oleh regulasi juga. Jadi pun kalaupun misalkan karakter kita di luar main catur itu memang galak atau agresif atau apa, ya kalau dia menyalahi aturan atau regulasi yang berlaku ya bisa kena sanksi kan. Ngomong-ngomong regulasinya cukup rigid ya, karena saya perhatiin nggak mulai main catur, tapi kan soalnya sekali main catur dimulai habis dalam 10 menit guys, aturan catur tuh rigid banget ya, sampai kemarin saya ngeliat si Magnus Carlsen pakai jeans aja nggak boleh. Ya tergantung turnamennya, tergantung regulasinya. Itu kan karena kita kejuaraan dunia. Dan kita mainnya di Cipriani loh. Di Wall Street. Oh, di Wall Street, ya. Persis di sebelah NYSE-nya, like New York Stock Exchange-nya dan Wall Street. Dan kita ada Finance Day-nya. Jadi istilahnya itu untuk menarik sponsor ya kita dress like one lah gitu ya. Karena jadi sembarangan gitu ya. Mungkin ada beberapa jeans yang acceptable, yang bisa diterima. Cuma kan kita nggak bisa satu-satu, itu kan peserta ratusan. Kita kan nggak bisa case by case. Udahlah, no jeans gitu aja biar seragam semuanya ya kan. Dan pada saat itu memang Magnus datang dengan pakai jeans, yang dimana memang itu menyalahi aturan. Dan di situ para wasit istilahnya kan bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Cuma memang sangat rigid, jadinya ada kontroversi. Gitu. Mungkin jeans yang pelas kali yang dipakai, yang ada Superman gitu, jelek jeans lu gitu. Oke. Dan ada satu lagi yang bermain cepat. Ini soalnya kami tuh selalu narik kayak gini, itu bukan karena kita pengen main dengan speed, tapi karena sering lupa siapa yang gerak waktu itu. Jadi episode awal tuh, siapa yang waktunya gerak ya? Tanya sama kru juga dia nggak ada yang tahu gitu. Kalau gini kan enak kelihatan, lu sekarang tahu ini kan waktunya lagi running di lu. Gitu. Nah kalau main cepat pun ada yang ekstrim banget cepatnya dibagi-bagi lagi? Iya, jadi ada namanya catur kilat. Nah, seperti namanya kan catur kilat, memang harus cepat banget. Itu juga dipertandingkan di New York kemarin. Jadi masing-masing pemain hanya punya waktu 3 menit. Nah, di mana 3 menit? Untuk menyelesaikan satu permainan? Satu orang 3 menit, yes. Oh, karena kalau misalkan dia nggak selesai, dia kalah gitu ya, kalau misalnya waktunya habis? Jadi ada 2 faktor untuk menentukan menang kalahnya. Kalau jamnya habis, kalah. Kalau caturnya kalah, ya kalah.
asal waktunya atau jamnya tuh masih ada gitu. Jadi dua faktor itu. Jadi kita istilahnya balapan lah mana yang ya kan. Kadang juga partai kita misalkan game kita kalah, tapi kita ngeliat posisi waktunya, oh posisi waktu kita menang banyak ini. Lawan tinggal seberapa detik, mainin aja terus ya kan. Sampai berusaha jangan mati ya kan, lawan jamnya habis kita menang gitu. Oh gitu ya. Ada strateginya juga. Oke, kita mulai main. Mbak Iren tolong dibantu sekali supaya ini tidak jadi episode yang cepat. Kita sambil mengkritisi permainan saya aja. Sambil saya nanya-nanya gitu. Sip. Jangan terlalu buru-buru nih. Oke. Gue deg-degan guys, beneran guys. Kayak disuruh tinju sama Chris John gitu. Kayak disuruh main bola sama BP. Nah ini satu lagi, penempatan jam sebenarnya. Penempatan jam itu sebenarnya regulasinya adalah di kanannya hitam. Kenapa? Karena kan putih jalan duluan. Putih itu udah dapat istilah privilege jalan duluan, ya kan? Nah, dan biasanya orang-orang itu kan nggak kidal, biasanya. Tapi kan ada juga. Nah, itu regulasinya adalah jamnya harusnya tuh di kanan. Dan sesuai dengan ke arah umum, yaitu ke arah di mana wasit itu bisa lihat. Nah, jadi jalanan utama, misalkan kan ada berapa meja. Nah, jalanan utama wasit untuk ngecek itu harus bisa ngelihat gitu. Nah, tapi nggak apa-apa ini kan untuk podcastnya Bang Panji. Nah, karena saya nyamannya kayak gini, Mbak Iren. Saya nyamannya. Oke, kalau begitu. Salaman dulu berarti. Salaman dulu. Gokil, bro. Lu jangan macem-macem lu main catur sama gue. Udah salaman sama GMW Iren Sukandar. Langsung mulai ya. Aku start ya. Iya. Oke. Deg-degan. Gue soalnya takutnya apapun langkah gue dikritisi sama Mbak Iren. Lah, tadi kan disuruhnya begitu kan? Iya udah kayak kalau gitu nih. Nah, itu langkah paling bagus. Tuh kan bro. Kenapa tuh? Bukan sarkastik, tapi beneran bagus. Karena untuk, jadi catur itu kan ada 3 fase. Opening atau pembukaan, middle game atau babak tengah, dan end game atau babak akhir. Ya kan? Kalau di sulap apa ya? Ada prestige-nya ya kan? Yang terakhir prestige-nya ya kan? Nah, kalau catur sebenarnya sih nggak berkesinambungan. Kadang-kadang kan bisa aja selesai di awal, bisa selesainya di tengah, bisa selesainya di akhir. Cuma biasanya kalau makin levelnya kita itu makin sama, kita akan makin terakhir selesainya ya kan? Karena kan levelnya sama bertandingnya gitu. Seru, sengit. Betul. Nah, kenapa ini langkah bagus? Ini namanya E2 E4. Jadi saya pengen tahu tuh, itu dari mana sih orang ngomong? Itu Mas Panji G7 ke F28-nya bagus gitu. Oh, ini gampang banget. Ini dalam 1 menit, 2 menit Mas Panji pasti udah bisa ngerti. Ini XY koordinat aja, Mas. Ya kan? Ini A sampai H. Oke. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, ya kan? Terus ini satu. Nah, sama, ini semuanya sama nih. Ini A. Nah, ini A semua nih. Ini. Pokoknya jalur ini nih A semua, ini B semua sampai sini, C sampai H, ya kan? Nah, dari sini ke sini angka 1, 2, 3 sampai 8. Oh, makanya E1. Ini E1 kan? Dan ke ini, E4. No, pionnya kan di E2. Oh, E2 ya. Dari E2 ke E4. Iya. Nah, jadi di situ kita bisa rekonstruksi secara 100%. Jadi contohnya kalau misalkan main bulu tangkis atau main tenis meja, kita mau rekonstruksi secara persis akurasinya 100% kan nggak bisa. Nggak bisa, betul. Pasti kan ada kemiringan yang berapa milimeter lah ini kan. Kalau ini koordinatnya jelas. 100%. Kita bisa rekonstruksi dari awal sampai akhir dengan persis sama gitu. Oke. Saya tuh pakai langkah ini karena saya kan download aplikasi main catur. Supaya saya pintar. Terus dia ada kayak ngajarinnya gitu, kayak ada tutorialnya. Terus dia bilang lupa bahasanya apa, tapi kurang lebih attack the middle. Attack the middle, ya. Ini centernya. Iya, katanya selalu attack the middle. Saya jalan dulu deh, habis itu saya kasih tahu lagi. Itu adalah... Ayo, coba. Petak apa? A-nya dari sini. A, B, C. C, sama C2 ke C4. Enggak, kalau ini kan udah 1 sampai 8. Berarti... Oh. Diam-diam lu semua, diam. Diam Anda yang nonton. Ini berarti C7 ya? Ke C6. 5. C5. Iya. 7, 6, 5, betul. Iya. Betul. Udah nggak bisa matematika. C7 ke C5. Nah,
Nah, 3 fase tadi yang saya bilang, ya kan, pembukaan, babak tengah, dan babak akhir. Babak tengah itu ada guidelines-nya lah, prinsip-prinsip umumnya, ya, yang dimana memang ada pengecualian tuh pasti ada, exception, jadi case by case tuh agak berbeda. Nah, kita main di center. Center itu adalah ini, E4, D4, D5, E5. Kenapa ini disebut center ya? Lihat aja ya kan ini center memang pusatnya. Jadi contohnya nih kalau misalkan zaman dulu kita ada 2 kerajaan nih Bang Panji ya kan. Kita ada 2 kerajaan mau perang nih ya kan. Kita serang kampungnya apa kita serang istananya? Pengennya langsung istananya. Istananya biar kan. Cepat kelar. Betul. Nah, begitu kita serang istananya kalau rajanya ambruk semua kampung-kampungnya kan Kelar buat juga. kita, Betul, ya kan? betul. Nggak usah kita serang kampungnya satu-satu, baru habis istananya buang-buang waktu, ya kan? Kita serang pusatnya, kita dapetin semua teritorinya. Nah, catur juga begitu. Kalau kita kuat di pusat, ini kita bisa kontrol papannya. I see. Jadi jangan apa istilahnya, mau ancam yang ini aja nih, ancam yang ini yang kecil-kecil, kita serang pusatnya, gitu. Tapi Mbak Iren majunya nggak attacking the apa tadi? Center ya kan? Ya, tapi kan ini ya kan masih ada istilahnya kontrol-kontrol yang kira-kira walaupun saya nggak occupy, ini kan occupation. Occupation the center, attack the center. Ya kan? Walaupun saya nggak occupy satu dari square ini ya kan, tapi kan tetap saya D4 ini saya kontrol. Berarti prinsip openingnya adalah kan tadi kan Mbak Iren bilang opening tuh ada play-nya sendiri yang disarankan, terus udah gitu yang tengah-tengah juga akhir juga. Berarti prinsip-prinsipnya adalah salah satunya adalah di opening moves langsung try to occupy or attack the center. Betul. Gitu kan, karena kita kan dari prinsip satu ke prinsip yang lain tuh harus berkesinambungan juga, ya kan? Kita nggak harmoni itu penting sekali karena mic-nya jatuh kan. Nah, jadi begitu kita mulai dengan E4 ini, nah prinsip selanjutnya apa? Kita mau nyerang, kan? Tapi kalau kita nggak punya buah, kita nggak punya pasukan, mau nyerang kayak gimana? Nah berarti apa kira-kira prinsip selanjutnya? Pernah nggak sih selama skakmat Mas Panji itu ada pause-nya selama 10 detik gitu? Ada, paling lama waktu sama Ganjar memang mikirnya susah. Oke, jadi prinsipnya kita pengen nyerang, tapi kita juga nggak pengen terlalu kita banyak kehilangan. Kita harus siapin diri dulu. Bukan, kita harus siapin diri dulu. Oke, berarti kita put the pieces into play yang memungkinkan kita bisa menyerang gitu kan. Betul. Oke, jadi kayak nge-set up supaya memudahkan kita nyerang ke tengah gitu. Betul. Tapi juga harus nanti next step setelah itu apa, harus juga di-connect gitu loh. Nah, tapi benar, pada dasarnya kita harus apa? Namanya kita adalah perkembangan buah. Nah, development of pieces. Lebih enak versi bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Perkembangan buah tuh kayaknya gitu gimana gitu. Oke. Nah, karena kita mainnya di center, usahakan perkembangan buahnya juga menuju center atau pusat. Di level seperti ini, apakah salah untuk langsung majuin chess piece yang agresif gitu kayak gajah atau menteri? Oh, saya lupa kasih tahu. Kita mulai dari perhitungan value of each piece saja dulu ya. Oke, boleh. Nilai-nilai buahnya supaya ada bayangan apa yang harus dikorbankan, ya kan? Nah, oke. Pion nilainya berapa? 1. Tuh. Kuda? Nggak tahu lagi. 2. 3. Gajah? Penentuannya dari apa? Itu udah. Emang itu ada aturan? Udah dari dulu. 3, 4, 5, 6. Kenapa sih? Katanya gue enteng banget lah. Apalagi kan gradually meningkat ke sini. Oke, jadi tadi berapa? 3. 6. Enggak, ini juga 3. Oh. Mereka value-nya sama. Oh, value sama. Kalau ini? 5. Kenapa mereka tahu sih? Oh, dia 5, 3, 3. Ya. Oke. Menteri? 10. Enggak, kita pakai matematik sekarang. 10 tetap angka, Mbak Iren. 10 juga matematika. Bentar. Matematiknya seperti ini. Aduh, ini kalau... Nanti bisa saya rekonstruk lagi ya. Saya taruh aja dulu seperti ini. Ya. Jadi kaget gue. Oke. Ya, ini cuma untuk perbandingan aja. Benteng jalannya kayak gimana sih? Gini. Set. Oke. Pokoknya lurus kan ya. Nah, gajah.
jalannya seperti apa? Miring, sesuai dengan warnanya. Makanya kita betul. ada gajah 2 kan, Ya, satu betul. putih, satu hitam. Ya. Nah, sekarang kalau menteri secara logikanya Bisa kemana aja? Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. jadi kalau udah lihat value dari 2 pieces seperti ini, kira-kira menteri berapa? Oh, makanya dia dia ngitung dari banyak kemungkinan gerak ya. Berarti 1, 2, 3. Berapa sih tadi? Oke, ini value-nya itu campuran antara ini, dan ini. Kenapa? Jalannya bisa kayak mereka kan? Oh, berarti 3, 3, 1. 7. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 9. 9. Bisa kayak gajah, di mana itu menteri ada di petak putih atau di petak hitam kan jalannya bisa kayak gajah. Iya, Ya kan? iya. Bisa juga seperti benteng, Iya. ya kan? Iya. Bisa juga seperti pion yang majunya kalau makan ke samping, kalau maju ke depan. Nah, jadi Iya. value-nya tuh 9. Iya. Nah, Dan bahwa dia bisa mundur, dia nggak bisa. nah itu masalah ini kan bisa mundur karena ada unsur bentengnya. Benteng kan bisa mundur. Oh, oke. Iya, jadi pergabungan antara I see. Oke. 3 pieces ini. Gitu. Iya. Nah, kalau raja bukan berapa tadi? 6. Iya. Raja kalau kita bilangnya tidak terhingga, priceless. Karena? Ya kalau raja udah kena skakmat, selesai gamenya kan. Kok dia nggak dihitung? Kan dia cuma bisa 1 langkah ke kanan ke kiri. Kayak ini. Tapi tetap priceless karena itu udah Nggak konsisten nih sama hitungannya. Tadi katanya gitu, bego lu. Tapi ini karena tentu permainan selesai ketika dia mati kan? Betul. Jadi itu yang paling dijaga. Ya, memang kalau dari segi permainan jauh, powerfulnya sama menteri jauh. Ya kan? Cuma memang raja yang dijaga, ya kan? Sama aja kalau kita lagi perang lah, nggak mungkin rajanya ke depan duluan, ya kan? Ke border antara musuh gitu kan. Yang pasti kan yang dikasih infanterinya dulu, ya kan. Pasukan-pasukan, nanti jenderal-jenderalnya. Raja tinggal nunggu di belakang aja. Lu kesini, lu kesana, ya kan. Makanya Captain America dengan Avenger salah tuh. Captain America kan maju duluan ya. Kalau Thanos kan di belakang. Membego Captain America. Tinggal diginin aja ya. Iya. Oke. Saya ngerti. Berarti sebisa mungkin jangan langsung mengorbankan yang nilainya tinggi. Boleh nilainya tinggi asal ada kalkulasinya, ya kan? Catur ini kan imitasi banget sama kehidupan kita. Kehidupan saya ugal-ugalan sih. Jadi misalkan kalau nanti nih, ini jadi guideline-nya Bang Panji juga nih. Kalau Bang Panji ngeliat saya ada korban atau sacrifice pion, berarti ada yang saya mau nih. Yang maunya lebih gede daripada pion. Mungkin kuda, mungkin gajah. Nah, kalau saya sacrifice kuda atau gajah, ada lagi yang mau saya lebih gede lagi. Benteng. Jadi istilahnya itu pengorbanan yang terkalkulasi. Oke. Ini bisa saya start lagi ya? Oke, berarti saya cenderung lebih hati-hati. Abis ini langsung nanti tamu-tamu skakmat selanjutnya langsung beneran di skakmat sama Mas Panji. Nggak ada lawan, bro. Nggak ada lawan. Mati mereka. Gue tahu aja. Bro, udah punya beginian, bro. Label gue beda sama yang lain. Apalah yang lain itu. Tapi gue tetap bingung ini. Oke lah, anggaplah. Ini ya. Oke. Masih nggak masalah juga? Masih nggak masalah ya. Secara prinsip, early on, attack the middle, be calculated, be careful. Karena kita juga nggak tahu nih dia mau seperti apa mainnya gitu kan. Jadi kita sebenarnya ngebaca respon dia terhadap kita, apa yang kita melakuin. Kita harus se-fleksibel mungkin, tapi fleksibelnya itu sesuai dengan apa yang kita mau juga gitu. Jadi contohnya ini kan masih terlalu dini ya kan, masih terlalu awal banget ya kan. Saya nggak tahu Mas Panji mau ngapain, mau keluarin buah yang mana. Tapi saya harus fleksibel nih, mau keluarin buah yang mana, setup saya juga harus bagus. Catur tuh ada style of play nggak sih? Kayak kalau misalkan tinju kan ada slugger, ada boxer, ada segala macam. Apakah pecatur juga ada kayak gitunya? Jadi misalkan duduk sama Hikaru, oh dia biasa main kayak begini nih gayanya. Itu apaan sih? Iya, ada juga. Tapi semakin kita istilahnya expert, ya kan, style kita tuh fleksibel banget. Kayak contohnya lawan Mas Panji nih, saya mau pakai style satu mata juga bisa. Saya juga kalau mau satu tangan juga bisa mainnya. Gini aja saya. Tapi
tapi maksudnya memiliki style justru jadi sebuah handicap ya, ketebak sama orang berarti. Makanya makin lama makin nggak bisa segala macam style. Tapi itu kan apa istilahnya ya? Strength kita juga sih kan, kekuatan kita juga. Style kita biasanya kalau kita lebih suka satu style. Jadi contohnya di catur ini kan style ada yang agresif. Agresif tuh tactical. Tactical itu ya suka kombi-kombi. Kombi-kombi itu ya itu tadi korban-korban, ya kan mau posisi yang complicated, yang nyerang raja. Nah, ada juga style yang kalau dulu pernah dengar namanya Anatoly Karpov. Tahu. Nah, itu dua battle generasi dan dua battle karakter juga. Kasparov, tahu juga kan? Tahu, Garry Kasparov. Anatoly Karpov versus Garry Kasparov itu dua battle karakter yang berbeda, yang orang-orang tuh tahu bahwa Karpov itu cenderung lebih strategi, lebih posisional, yang tiba-tiba tuh nyekek aja gitu lah. Kalau Kasparov dia yang tipenya lebih direct. Jadi opening choice-nya dia dari awal tuh opening choice-nya, terus babak tengahnya, babak akhirnya, kalau bisa sampai babak akhir, tapi lebih ke babak tengahnya sih. Itu lebih direct, lebih mau nyerang rajanya, ya kan. Pokoknya taktik lah begitu. Nah, tapi bukan berarti kalau misalkan Karpov main taktik itu nggak bisa, atau Kasparov main posisional nggak bisa, mereka dua-duanya kuat sekali. Coba mereka tahu strength mereka di mana, pasti dong kalau kita udah tahu kekuatan kita push-nya di situ dong. Misalkan di waktu pas SD, ya kan, saya misalkan bagus di bahasa Inggris, bagus di matematik, ya kan, saya akan terus push di situ daripada saya di social science, ya kan. Betul. By the way, di antara mereka berdua pertemuannya skornya berapa? Harusnya saya tahu ini. Itu di stop kalau nggak salah, sempat lama sekali itu kontroversi banget. Itu kontroversi Karena banget. apa? Karena kan itu kayak dua persaingan sesama Uni Soviet waktu itu, belum Rusia kan. Jadi Karpov waktu itu kuat sekali di istilahnya secara politik, dan Kasparov waktu itu masih muda, tapi sangat bertalenta, gitu. Itu kalau nggak salah sampai 48 babak, harusnya 12 babak, dan akhirnya di stop gitu. Jadi ya. Kalau yang dari Amerika Serikat namanya siapa ya? Bobby Fischer. Yeah. Bobby Fischer ada di generasinya yang mana? Di generasi sebelum Kasparov, itu di generasi sebelum Karpov juga. Oh, lebih sebelum lagi. Jadi dia duluan yang dapat juara dunia. Jadi waktu itu Uni Soviet waktu itu di istilahnya ada Boris Spassky. Nah, Boris Spassky itu yang juara dunia dari Uni Soviet, itu sebelum Karpov. Nah, akhirnya zaman-zaman itu kan zaman-zaman persaingan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat dari segala sisi. Pokoknya setelah perang itu mereka mau kompetisi di banyak hal. Kayak contohnya siapa duluan yang ke angkasa, ya kan. Betul. Yuri Gagarin naik, ya kan. Kita ayo ke bulan, Neil Armstrong ke sana, ya kan. Nah, terus catur juga begitu. Makanya waktu itu dibuat pertandingan match kejuaraan dunia. Waktu itu juara dunia bertahan adalah Boris Spassky. Nah, match kejuaraan dunia ini penantangnya adalah Bobby Fischer. Bobby itu nama panggilan, nama aslinya adalah Robert James Fischer. Itu terjadi di Islandia. Nah, di Islandia itu Bobby Fischer juara, maksudnya menang di match itu. Akhirnya beliau yang jadi juara dunia. Di umur yang muda tersebut? Masih relatif muda, ya. Wow. Banyak pecatur itu dari muda banget, kayak Mbak Iren tuh jadi GMW itu umur 16. Umur 16. Saya ngapain? 16. Emang banyak yang sekarang muda-muda udah pada maju ya, kayak bagus. Gibran gitu. Oh. No comment kalau itu. I just had to. Anyway, saya ya? Iya. Ini artinya apa ya? Ini kan saya mengikuti prinsip, yaitu perkembangan buah catur, ya kan, development, dan menuju ke center. Oke. Saya juga deh. Set. Oke, bagus. Nah, ini saya mau ngeluarin gajah ini. Nih saya rencana nih ya, udah saya kasih tahu duluan nih supaya Mas Panji bisa antisipasi nih, ya kan. Saya mau rokade. Oh, saya pernah ditegur tuh soal rokade saya. Iya, rokade itu ada dua jenis. Rokade pendek dan rokade panjang. Oke.
Rokade panjang yaitu ya karena sisanya nanti sisa petaknya tuh sisanya 2. Pokoknya rajanya ini istilahnya loncat ke 2 petak di sebelahnya. Asal 2 petak sebelahnya itu kosong. Sebentar, sebelum itu, rokade itu ada untuk apa biasanya? Ngapain orang menggunakan rokade? Ngamanin raja. Untuk melindungi raja. Oh iya, basically. raja tuh nggak boleh ditaruh di tengah-tengah. Sebenarnya ada konflik atau apa, raja tuh harusnya monitor dari jauh aja gitu. Oke. Makanya kita taruh raja karena ini bisa juga jadi handicap juga kalau rajanya di tengah, buah-buah yang lain lagi pada pengen nyerang, raja gue lemah nih, aduh, berarti harus defense dulu. Nah, gitu. Jadi saya mau ngeluarin dua buah ini, kuda dan gajah, tapi lewat sini. Nah ini yang namanya pembukaan Sisilia, tadi saya lupa ngomong. E4, C5 itu kalau sempat dengar. Saya pernah dengar itu pembukaan Sisilia. Sisilia, ini pembukaan favoritnya Kasparov. Karena nggak simetrikal, bisa aja tadi begitu lawan E4, saya maju E5 kan simetrikal. Nah dari awal kalau udah ada yang main Sisilia itu memang targetnya tuh mau menang. Oh gitu. Bayarnya mau menang berarti. Mau menang saya. Jangan buru-buru, Mbak. Mungkinkah? Tapi ini tentu bukan karena saya lagi melawan Mbak Iren ya. Kalau dalam permainan lain, mungkinkah saya mencoba untuk menginfluence lawan agar tidak ikut menyerang ke tengah dengan ngasih pancingan dia bergeser ke yang lain, misalkan saya maju ke sini gitu ya. Dengan harapan siapapun yang ada di sini tuh geser, mengajak mereka keluar dari apa yang jadi rencana awal mereka, walaupun obviously it's too easy ya, agak ketebak. Tapi yang kayak gitu lazim nggak? Lazim aja sih. Itu kan kita istilahnya bahasa ininya ikhtiar. Berikhtiar untuk membuat mereka teralih dari plan awal mereka. Karena kan masa nggak dimakan gitu kan lebihnya kan. Tapi kan kita bisa kalkulasi. Kalau pemain kayak saya kan saya kalkulasi dan saya compare. Ya kan, compare-nya itu adalah lawan udah melaksanakan sebuah ancaman nih. Ini kan udah ancaman. Iya, betul. Ya kan, walaupun ini bukan ancaman juga. Bisa dimakan balik kan? Bisa dimakan pakai pion, bisa dimakan pakai kuda, dan saya juga bisa jalan yang lain juga. Sesuai dengan planning saya. Nah, jadi di catur itu ada komparasi seperti itu. Jadi apa saya mau nurutin keinginan lawan atau saya nurutin planning saya sendiri, mana yang lebih bahaya, mana yang lebih penting. Nah itu harus di-compare. Dan dalam posisi ini saya bisa ignore itu, saya bisa abaikan ini dulu. Berarti Mbak Iren tuh rata-rata ketika bermain catur berpikir berapa langkah ke depan? Tergantung posisi sih, tapi yang jelas bisa 10-15 langkah ke depan tuh, dan bukan satu lini loh. Jadi bukan kayak jalan tol MBZ. Jalan tol MBZ kita nggak usah udah gini aja ya kan. Lurus doang aja lurus kan. Doang. Nah itu. Jadi udah kayak jalan tol Jakarta Cikampek lah. Dia perlu ke kiri atau perlu lurus. Mau lewat mana? Cipularang, ke Bandung berarti Cipularang, atau lewat lurus lagi gitu. Dan sebagai seorang pecatur yang udah dari umur kalau GMW umur 16 berarti main catur? Dari 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Sebenarnya kan udah ngelihat pola ini ribuan kali mungkin. Jadi kayak Mbak Iren tahu what's going to happen kan, kasarnya. Secara intuitif saya bisa ngerasa apa yang akan terjadi, betul. Kira-kira berapa langkah nih sebelum Mbak Iren men-skakmat saya kalau dalam perhitungan Mbak Iren? Kalau Mas Panji saya kasih tahu terus sih bisa lama ini. Oh ya udah. Oke. Terang. Enggak, saya jalan dulu ya. Oh ya, jalan dulu. Saya jalan dulu. Nah, tadi yang saya bilang kan saya keputusan saya ignore ini aja. Saya mau pakai planning saya sendiri. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, kalau saya ignore, ini kan pada gratis ini istilahnya. Saya bisa makan pakai pion, saya bisa makan pakai kuda, ya kan. Tapi Mas Panji harus hati-hati. Maksud saya dengan jalan gajah ini apa? Kenapa saya bisa mengabaikan ini? Berarti ada sesuatu yang lebih gede. Betul. Apakah itu? Aku kayaknya mau disekak nih. Kali ya. Aku wah. Aku mikir dulu ya Mbak Iren. Aku mau thinking out loud ya. Oke. Boleh. Silakan. Ancamannya adalah ini bisa dimakan atau ini bisa dimakan. Tapi oke lah, ini ketika ini selesai, ancaman berikutnya paling ini tapi unlikely lah. Yang itu mungkin bisa ke sini.
dan saya bisa kena skak, tapi saya punya ini, so unlikely. Atau dia makan ini, saya nggak bisa recover. Masa saya taruh ini, mati ntar ini saya. Betul. Atau itu yang paling sih, kayaknya untuk posisi, berarti saya mesti ngelakuin sesuatu. Jadi saya akan melakukan ini. Oke. Itu salah satu thinking process yang betul. Betul, mantap Mas Panji. Yep. Percasi bro. Kalau saya ngalahin GMW, gelarnya saya ambil nggak? Boleh. Saya jadi GMW Panji. Boleh. Operasi dulu ya. Nggak apa-apa, kan gue bisa. Oke. Tapi it doesn't work that way ya? No, it doesn't. Di catur kita lagi nggak kayak kalau itu IBF gelar WBC, kalau misalnya gue kalahin lu gelarnya punya gue. Iya kan waktu itu pas Olimpiade kemarin kan agak kontroversi juga kan boxing gitu kan. Ya betul. Terus ada beberapa di Paris kemarin. Ya, di catur sebenarnya udah jadi bahan diskusi juga. Nah, jadi ya kita lagi nunggu regulasi untuk di draft ya kan, kalau hal-hal itu terjadi bagaimana. Karena kan ini sesuatu yang untuk di masa depan nanti bisa terjadi juga ya kan. Jadi kita harus prepare, siapkan itu dulu. Nah, ya tadi benar. Itu tujuan saya gajah ke sini adalah untuk memakan ini, ya kan? Nah, karena kalau gajahnya Mas Panji ke sini ya saya makan, ya kan? Ini harus ditutup ini, kan bentengnya nggak bisa jalan. Makanya jalan C3. C3 ini bagus. Bukan bagus sih, only move. Kita bilangnya only move, langkah satu-satunya. Karena untuk nutup serangan ini. Saya bisa pakai ini sebenarnya, tapi resikonya ya dimakan nggak ada yang bisa nyelamatin lagi kan. Betul, ini langkah terbaik. Langkah terbaik. Nah, karena sekarang C3, saya kebiasaan, C3 udah dijalankan, ya. Nah, sekarang saya mau makan ini. Nah, yang juga masih, nih saya kasih tahu, nggak bisa dimakan juga sama Mas Panji. Karena kalau ini dimakan, ini makan ini, terus nanti ini makan ini, lalu saya kena skak. Oh enggak, kalau ini makan ini, saya makan bentengnya. Oh iya benar. Kan kebuka. Saya lupa. Betul juga Anda. Bagus. GMW. Aduh. Ntar ya GMW. Siap. Nah, itu kenapa tadi langkah-langkah seperti ini, ya kan, harusnya tidak dijalankan. Tadi B4. Fokus ke prinsip-prinsip opening. Development, gajahnya keluar, rokade. Nah, kalau buahnya kita udah siap semua, baru kita serang. Tapi sekarang Mas Panji, buahnya belum siap, udah saya serang. Ya kan? Karena ya kesalahan itu tadi. Nah, oke. Setelah ini, sebentar ya Mbak. Saya thinking out loud ya. Kan ceritanya lagi di mentor. Betul. Saya bisa majuin Ratu ke sini. Sehingga ketika dia makan, saya bisa makan ini. Ketika dia makan, saya bisa makan ini. Tapi jadi rugi banyak. Oh, enggak rugi. Rugi di mana? Hilang aja jagoan-jagoan daripada mati. Menteri ke sini. Ya, kan menteri ke sini. Kalau saya makan, coba kita kalkulasi aja kan. Saya makan, saya dapat 1 pion nih, ya kan. Mas Panji makan, pionnya balik nih. Saya makan pakai gajah, ya kan, saya dapat kuda. Pion dan kuda. Mas Panji makan pakai menteri, Mas Panji dapat pion dan gajah. Sama dong. Ya kan. Karena kan value-nya, kita harus tahu value pieces kita kan tadi. Gajah dan kuda value-nya sama. Jadi dalam trading seperti itu nggak rugi. Tapi ruginya hanya tadi yang awal B4 ini saya udah dapat 1 pion nih. Ya kan. Nah, tapi kalau dalam trading yang saat ini itu nggak ada ruginya. Oke, saya makan ya. Gokil. Set. Oke, ini karena saya kalau makan nggak ada untungnya ya kan, dimakan balik, berarti untuk opsi itu nggak mau saya pikirin. Ya, saya udah mau makan tadi. Oke, tapi berarti kita juga bisa ngerem dari niat awal kita setelah tahu not worth it untuk pertukaran itu. Walaupun menurut saya sih sama untungnya, tapi Mbak Iren punya rencana sendiri, punya plan sendiri. Mbak Iren lagi-lagi berpikir not worth it untuk ikut ke apa yang di-expect dari dia gitu. Betul. Nah, kalau untuk sekelas saya udah bisa ngeliat nilai buah yang sama itu beda. Jadi contohnya ini kan
3 dan 3. Itu kan general umumnya ya kan, apa secara umum value-nya seperti itu. Tapi begitu posisinya berubah seperti ini, value gajah saya ini di atas kudanya Mas Panji. Karena secara posisi aja ini gajah bisa jadi gajah defense karena kan saya mau rokade. Dan saya butuh gajah atau beberapa perwira untuk jagain raja saya. Dan ini adalah diagonal yang panjang yang gajah ini bisa kontrol. Dan saya akan rugi kalau trade gajah ini dengan kuda ini. Nah, tapi itu udah advance untuk ngerti ke hal itu tuh. Betul. Nah, saya jauh sekali untuk memahami itu, Mbak Iren. Nah, makanya saya sesuai dengan prinsip yang awal, saya mau rokade, oke, saya jalanin kuda ini. Dalam episode skakmat, berapa kali menang, berapa kali kalah, berapa kali remis, Mas Panji? Kayaknya sih saya sejujurnya lebih sering kalah sih. Tapi lebih sering kalahnya itu karena tiba-tiba udah 1,5 jam. Jadi saya mesti bilang, saya resign aja lah. Oh, harus itu istilah kan ya? Durasi. Durasinya udah gak ketolong. Ada satu capres nganggur tuh, episode berapa ya? 2 jam kayaknya. 1:40, kelamaan. Habis dua-duanya belum main caturnya, pendukung jangan marah. Jadi sering kali kayak gitu. Tapi sejujurnya saya nggak inget sih berapa kali saya menang. Saya lebih sering inget saya kalah sama siapa aja. Ada gitu. remisnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal remis itu bisa terjadi dengan persetujuan kedua pemain. Walaupun kondisinya tidak kelihatan remis. Nggak masalah. Asal dua-duanya setuju, nggak masalah. Oh gitu ya? Salah satu menawarkan nih, ya kan? Terus diterima tawarannya oleh pemain yang lain. Ya udah, salaman. Tapi generally karena dia juga kadang-kadang main catur kan kita udah ngeliat, aduh ini mah tikus-tikusan doang ini, mending kita selesai gitu. Iya. Generally gitu kan situasinya kan. Atau bisa ngelihat beberapa puluh langkah ke depan. Jadi contohnya kalau misalkan kita udah selesai opening lalu middle game ya kan. Di middle game itu kan udah mau transisi ke end game. Untuk transisi ke end game biasanya ya kan buahnya kan makin lama makin sepi. Nah, kita udah bisa visualisasi berapa puluh langkah ke depan ini mau gimana pun makan remis ya. Udah daripada remisnya nanti ya kan 1 jam 2 jam lagi ya udah kita draw sekarang. Ya pantesan ada juga permainan yang kelihatannya kayak belum selesai, tapi terus gitu orang-orangnya udah selesai, ya udah lah gitu. Selesai itu karena mereka tahu. Iya. Tapi itu bukan suuzon ya namanya dalam Islam. Coba aja dulu gitu, enggak ya? Udah juga, pasti ya? Dan itu ada banyak strateginya juga sih. Contohnya juga kan kalau misalkan di babak terakhir nih, di babak terakhir misalnya juara. Ya kan? Ya udah kita ngapain capek-capek cari langkah-langkah yang menang, cari langkah yang netral aja, yang equal aja itu udah nggak masalah. Terus juga misalkan kayak contohnya kemarin juga di New York, Magnus split the title dengan Ian Nepomniachtchi. Tahu nggak? Split the title itu gelar juara dunianya jadi untuk 2 orang, itu baru pertama kali dalam sejarah. Kenapa itu terjadi? Karena sama-sama mereka untuk remis. Iya, karena mereka berdua main remis terus sampai akhirnya Magnus propose di idenya ke FIDE. Oh, kita ini remis terus, sudah kita split the title aja. Jadi dua-duanya jadi juara dunia. Nah, itu bukan hal yang patut dicontoh, tapi itu yang terjadi. Wow. Untuk Magnus mungkin karena dia udah sering kali ya? Udah sering banget. Itu mereka berdua udah sering banget main satu sama lain. Oh, dua-duanya juga sering juara? Dua-duanya sering juara di turnamen-turnamen yang berbeda. Maksudnya ya lawannya Ian Nepomniachtchi bisa mengimbangi Magnus ya kan, berarti kan dia juga kelas dunia juga. Dan di turnamen-turnamen sebelumnya mereka udah sering ketemu, udah jadi rival juga. Udah ngerti istilahnya cara main satu sama lain. Tapi saya suka kaget ya, kadang-kadang Hikaru atau Magnus tuh suka kalah gitu, artinya kalah karena dia blunder atau gitu kayak. Jadi permainan catur tuh sebenarnya nggak cuma di kemampuan bermain caturnya, tapi emotional state-nya saat itu mempengaruhi. Biasanya justru caturnya yang mempengaruhi emotional state mereka. Oh gitu? Iya. Itu mereka kalau main catur tuh emosional banget di dalam dirinya. Makanya bisa keluar ekspresi kayak merungut atau itu karena catur mempengaruhi. Jadi catur ini kalau kita udah hayati ini udah jadi body and soul. Wow. Saya nggak segitunya sih untungnya. Belum saya belum jalan ya. Tadi Mbak Iren jalan ke sini ya. Saya mau rokade.
Nah, begitu rokade, Rokadenya Mbak Iren tidak ada yang saya bisa lakukan kan ya? Benar nggak sih? nggak ada yang bisa di stop. Ya nggak bisa nge-stop rokade ini. Oke. Saya mau the idea is to advance your pieces Ya. kan ya. Tapi ini gue kehalang sama anak catur gue sendiri. Gimana ya? Mau jalan yang mana? Mau ngeluarin ini nih. Ya, pilih salah satu dulu, mau yang mana? Yang ini nih. Ya berarti cuma ada satu langkah untuk itu kan? Ini berarti dibuka ya? Atau ini dibawa Nah, ke bisa. situ? Itu ada dua pilihan, buka lewat sini atau mau ke sini. Kalau saya membuang kesempatan untuk majuin ini dengan majuin ini dulu, Bisa juga. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Cuma ya itu saya semua kan cobain aja. pasti ada resikonya. Iya, ya kan? betul. Makin kita, ini kan lebih resiko, tapi ya namanya catur, kita resiko itu harus dikalkulasi juga, Iya, ya kan? iya. Bisa aja dengan ngambil resiko itu memang lebih bagus, tapi langkah ini menurut kalkulasi saya ini bagus. Iya, betul. Oke, Saya kebetulan saya peringkat 77 dunia Mbak Iren. asik. Ada peringkat nggak sih? Ada. Mbak Iren berapa? Kemarin kan kejuaraan dunia, yaitu saya ke 9. 9. Ya. Damn. Tapi itu catur cepat. Jadi ya catur yang 15 menitan. Catur 15 menitan, nah itu kemarin di sana. Oke, nah di catur ini kan ada dua hal. Kita mau main planning kita atau kita mau respons planning lawan, ya kan? Nah dengan majuin pion ini, saya tahu karena Mas Panji kan bilang mau ngeluarin gajah ini. Tapi sebenarnya ada planning yang lebih bahaya lagi, yaitu majuin pion ini. Lagi-lagi kita bermain di Nggak tahu. center. Oh. Main di center ya. Main di center. Attack the center. Nah, Mas Panji udah punya 2 pion yang ada di center, ini udah bagus banget, ya kan? Sedangkan saya nggak punya apa-apa di center. Kalau saya rokade, Mas Panji akan dominasi center saya. Dan kalau udah dominasi center itu secara evaluasi posisi itu lebih bagus. Nah, berarti dalam hal ini saya harus mendelay ide saya untuk rokade dan saya harus merespons ini. Yeah. Nah, bagaimana meresponsnya? Counter dengan ini tadi, infanteri, ya kan? Nggak mungkin saya ngeluarin ratu atau menteri duluan. Keluarin yang kecil-kecil dulu. Sekaligus, nah, nge-break centernya. Ini sekarang Mas Panji harus respons sesuatu. Karena tujuan saya ke sini ada sebenarnya untuk men-stop pion dari D4 ke D5. Tapi juga sekarang sih saya men-challenge nih, ya kan? Men-challenge pion di E4. Saya sekarang sedang berdebat soal pertukaran nilai Nilai buah catur. value-nya ya. Value-nya. Karena kalau saya biarkan Mbak Iren makan ini, merepotkan saya sendiri. Betul. Dengan karena ini udah ada yang jaga nanti. Betul. Ini kalau saya makan berarti ini gratis loh. Karena kalau saya makan nggak bisa dimakan karena udah dijaga dengan kuda. Iya. Kalau saya makan ini akan dimakan, gantian saya makan sama ini. Iya. Iya kan? Kalau secara trading, ya kan untuk nilai itu equal, sama. Tapi saya juga mesti ingat nih, untuk Mbak Iren dan seharusnya juga untuk saya sadar bahwa sebenarnya dalam situasi seperti ini nggak benar-benar equal gitu kan? Betul. Jadi ada evaluasi itu ada 2, evaluasi nilai dan evaluasi posisi. Yang memang jauh lebih advance. Nah itu harus tahu nilai buah-buah, nilai pion pun walaupun ini 1, ya kan ada beberapa pion yang nilainya lebih dari 1. Iya. Tapi buat saya lebih beresiko kalau saya yang dimakan, jadi mendingan saya makan duluan aja. Wise choice. Oke. Ini perlu saya adjust nih, karena kebiasaan kalau main bukan profesional itu nepoknya itu pakai buah gini. Terlalu ketepok gitu ya. Iya, Maaf ya, kan, kurang lembut ya. Kurang lembut. Tadi kan gini kan tuh sampai ininya jauh gitu. Iya. Nah, kalau catur itu kita harus sebenarnya sih untuk mencet jamnya itu harus di tangan yang sama dengan kita mainin buah. Oh gitu. Jadi nggak bisa kan contohnya gini kan, saya main gini terus mencet jamnya pakai tangan ini. Oh gitu. Itu nggak boleh. Kalau mau tangan kiri semua. Tangan kanan semua. Pertimbangannya apa selain tradisi? Sebenarnya sih nggak ada tradisi karena kan cuma di Indonesia aja yang tangan kanan itu lebih bagus daripada tangan kiri kan. Iya betul. Iya juga sih. Itu pertimbangannya hanya regulasi aja sih karena untuk kenyamanan juga kan
Jadi contohnya gini, kalau misalkan kita diokekan untuk bermain dengan 2 tangan di masa-masa catur kilat, yang dimana cuma 3 menit ya kan, ini belum selesai jalan udah mencet duluan. Nah itu kan salah satu pertimbangan di mana ya hanya 1 tangan. Ya, harus 1 tangan. Ya, oke. By the way, itu tadi Om Byron udah makan? Iya, saya makan. Terus saya punya pertanyaan nih, perlu saya iyain atau enggak saya iyain? Tapi kelihatannya kalau saya makan paling itu, tapi ya udahlah, daripada saya dimakan, mending saya makan duluan ya. Tuh, udah. Nah, ini karena semuanya udah saya jaga dan udah saya antisipasi, ya kan? Nah, ratunya keluar, menterinya keluar. Iya. Dan kalau udah lama main catur tuh udah kelihatan dari gerak tangannya, Mas Panji. Ini kelihatan pemain kuat sama pemain lemah tuh kelihatan. Dari gerakan tangan ya? Iya, jadi gerakan kita makan, bukan makan sih, jalanin lah. Mau jalanin, mau makan tuh kelihatan. Kalau yang pemain kuat itu kan udah terbiasa ya kan, makannya tuh udah istilahnya ada elegannya gitu. Oh, pas gininya gitu ya? Mau rokadenya atau apanya. Tapi kalau misalkan ini kan masih kadang ya makan tuh masih pakai 2 tangan contohnya gitu kan. Atau makan gini terus ngambilnya gini gitu kan. Padahal kan enaknya kan contohnya ya kan udah. Oh gitu ya. Saya bisa pura-pura nih nanti. Boleh. Saya suka perhatiin bahkan orang main catur suka gini nih. Gitu. Itu tuh mikirnya belum kelar ya? Itu ragu-ragu karena mungkin dia mau ngebohongin lawan. Itu ada juga triknya. Oh gitu. Oh, ini saya sering dulu waktu kecil itu. Triknya jadi saya mau kombi nih. Kombi itu tadi sacrifice. Jadi saya mau sacrifice kuda, pura-pura kudanya itu aduh saya lupa gitu kan. Cuma kan kalau di catur itu nggak boleh ngomong. Oh, nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong sama sekali. Kita harus silent. Nggak boleh kayak yakin gitu. Enggak. Sama sekali kita nggak boleh ngomong, jadi kita istilahnya bisa nipunya tuh lewat body language aja gitu. Kayak contohnya gitu loh kayak gitu. Lawan kan nanti kalau misalkan ketipu gitu, oh dikasih tuh caplok langsung kan. Begitu caplok ternyata kena trap. Iya, wah keren sekali. Tapi kalau sekarang kan nggak berlaku gitu-gitu. Kata Kecuali siapa? Saya ngapain ya? Nah ini kan salah satu resikonya. Kalau tadi misalkan Mas Panji nggak maju D4, langkah selanjutnya Mas Panji udah bisa rokade kan? Iya benar. Tapi kan Mas Panji ngambil resiko itu. Nah makanya tiap kali kita ngambil resiko tuh harus benar-benar kalkulasinya yang mateng. Nah sekarang Mas Panji mau rokade. Masalahnya adalah gajahnya belum keluar. Betul. Tapi kalau sekarang gajah keluar, dengan saya di sini saya ada ngancam sesuatu loh. Apa yang saya ancam? Ngancam beberapa? Yang pas? Oh enggak, kalau ini nggak saya ancam karena ada yang jaga. Ini juga nggak ada yang ngancam karena ada yang jaga. Nah, kita lihat attacker versus defender. Berapa yang nyerang, berapa yang bertahan. Saya menyerang ini dengan berapa perwira? 2. No. 3. Apa aja? Ini. Betul. Dan Mas Panji jaga ini dengan berapa perwira? Ini biarin aja mati nggak saya jaga. 1, 2. Oke, berarti perhitungannya 3 versus 2 nih. Kalau 3 versus 2 saya bisa makan di langkah selanjutnya. Nah, kalau 3 versus 3 saya nggak bisa makan. Iya, karena habis trade off-nya sama-sama. Trade off-nya nanti ujung-ujungnya buahnya Mas Panji yang paling advance, ya. Terakhir di occupying the center. Oh, oke. So dalam situasi seperti ini, saya tahu saya dalam posisi yang kalah jumlah pion. Jumlah pion yang menyerang. Jadi saya mesti patahin dengan. Menurut saya sih harus direspon attack ini, yaitu dengan jaga pion ini. Bagaimana jaganya? Jadi sesuatu kalau di attack sama nggak sih kalau di politik? coba. Sesuatu kalau di attack itu ada beberapa pilihan untuk merespons. Ya. Pertama lari. Ya. Ya kalau bisa lari, bisa lari nggak? Nggak bisa. Yang kedua tukar itu kalau ada makanan ya udah ya kan? Ya lo makan, gue makan balik. Lo makan, gue makan gitu kan, imbang gitu. Bisa makan nggak? Nggak imbang sih, nggak kalah. Ada, nggak bisa kan, maksudnya mau makan apa juga nggak di sini. Saya nggak bisa makan siapa-siapa. Sama sekali nggak ada makanan ya kan. Terus yang ketiga
adalah ancam balas ancam. Ini sebenarnya adalah defense yang paling bagus. Jadi kalau kita kena attack, ya kita kena serang, itu defense yang paling bagus adalah agresif, yaitu ancam dibalas ancam. Cuma dalam hal ini bisa ngancam sesuatu nggak, Mas Panji? Yang dimana kalau saya makan ini saya kalah gitu. Untuk saat ini nggak ada yang bisa diancam. Kalau misalnya ini nggak ada, misalnya ini nggak ada, yang mengancam cuma ini sama ini. Saya geser ini ke sini. Boleh. Dia geser, saya langsung skak kan soalnya kan. Nah, di catur ini namanya pin. Pin, yaitu kudanya tuh ke pin, nggak bisa kemana-mana. Jadi di catur, maksudnya untuk profesional catur, raja nggak boleh dimakan. Gitu. Jadi kalau misalkan nih ya kita rekonstruksi lagi. Tadi kan makan kuda kan. Nah, oke, kudanya inilah, oke. Di posisinya gini contohnya ya kan. Di sini misalkan di sini Putih jalan. Iya. Mas Panji jalan ini. Iya. Saya makan ini. Nih kalau ini namanya illegal move. Jadi ini nggak akan bisa dilakukan. Nggak bisa sebenarnya kalau di profesional. Ini begitu ini raja ini harus dibalikin lagi. Oh gitu ya? Betul. Ini juga sama kalau misalnya. Saya sering sekali menang dengan cara itu. Itu kalau apa misalkan di aplikasi ya kan ini nggak akan dibiarkan. Karena ini ada illegal move, nggak boleh dilakukan. Jadi pin namanya. Ini kena pin, ini contohnya karena saya kalah sama Ahmad Saroni gara-gara itu, berarti harusnya dia nggak menang tuh. Harusnya balikin lagi. Saya baru tahu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kan posisinya sekarang berarti percuma kalau gitu ya? Nggak strategis untuk saya ngelakuin itu karena posisinya strategis juga. Contohnya kalau ini posisi seperti ini, ya kan? Nah, ini kan salah satu contoh di mana ini kan masih diancam nih sekarang posisinya. Kalau Mas Panji melakukan ini, berarti kan salah satu attacker ini kan kena pin. Nggak bisa ini. Ya, kan? Berarti next move saya nggak bisa makan. Iya. Berarti kalau misalnya dia yang makan, saya bisa makan ini. Iya, terus kalau Ratu makan makan balik. Iya. Berarti kan sekarang attackernya cuma 2 versus 2, ya kan? Karena yang ini udah out of question karena udah lagi di pin. Kecuali setelah ini saya rokade. Nah, sekarang ini jadi attacker hidup lagi. Karena rajanya udah geser. Iya. Nah, contohnya gitu. Saya kalau lagi sekarang ini happy sekali karena kayaknya saya banyak ilmu dari Mbak Iren ya. Tapi saya khawatir abis ini saya lupa dengan semua yang kita lakukan di sini. Oke, masih saya ya. Yep. Ini jangan takut editornya, nanti saya bantu rekonstruksi biar nggak salah. Oke. Saya punya peluang untuk ancam balik dengan nambahin buah catur untuk menyeimbangkan 3 ini. Oke. Misalnya saya ke sini. Nah, bukan ancam balik sih, jaga. Oh, itu jaga namanya. Jaga, karena kan nggak ngancam apa-apa. Oh iya, benar. Ya kan. Nah, ini adalah metode yang keempat, jaga. Kalau kita nggak bisa lari, ya kan, nggak bisa tukar atau makan, nggak bisa ancam balas ancam. Ini salah satu yang tadi yang saya tunjukin kalau ratunya di sini loh, atau menterinya di sini, itu ancam balas ancam, ya kan, karena ngancam juga, ya kan. Terus yang keempat, yang kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya jaga. Kalau yang kelima pasrah. Pasrah. Nah, ini sering terjadi sepertinya di sini, ya kan. Saya sering pasrah dalam permainan catur saya. Oke, nah karena sekarang dengan jalan gajah ke sini di posisi saya nggak ada ancaman apa-apa, ya kan? Saya bisa aja sekarang ngancem nih. Cuma saya berpikir, wah keamanan raja saya yang lebih saya utamakan dulu, ya kan? Makanya di sini saya akan rokade. Nah ini tadi. Nah rokadenya kok bisa lompat 2 ya? Ini memang peraturan spesial di catur, yaitu salah satunya adalah rokade. Jadi rokade kan kalau raja kan biasanya jalannya kan cuma satu langkah. Tapi khusus rokade itu jalan bisa 2 langkah asal rajanya belum pernah jalan sebelumnya. I see. Ya kan? Nah, kalau rajanya misalkan dalam posisi kita, rajanya udah ke sini, terus balik lagi ke sini, terus sekarang rokade, itu nggak boleh. Karena udah kehilangan haknya untuk rokade. Jadi langkah pertama rokade itu harus menjadi langkah pertama raja. Kalau mau rokade loh ya. Tapi kalau nggak mau rokade ya bebas aja. Rokade tuh selalu raja yang geser terus digituin dilompatin sama benteng. Nggak bisa benteng kesini dilompatin sama raja, nggak bisa. Kalau misalkan apalagi di pecatran profesional itu kan kita pakai touch move. Apa yang kita touch itu yang kita harus move. Nah, jadi kalau saya sentuh duluan benteng itu udah hilang, rokade saya hilang. Karena kalau benteng duluan yang jalan, raja saya nggak boleh di next. Karena rokade adalah move-nya raja saja. Betul. I see. Berarti kalau misalkan
Di aplikasi pun begitu. Kalau misalkan Mas Panji mau, di posisi seperti ini, saya mau rokade nih. Oke, Mas Panji jalanin dulu bentengnya ke sini. Nah, itu nggak akan otomatis rajanya ke sini. Tapi kalau misalkan di aplikasi, saya mau rokade, raja duluan yang ke sini. Nggak usah gerakin bentengnya, otomatis dari sistemnya akan naruhnya di Langsung sini. berubah begitu. Iya. Oke. Wah, ini tingkat akurasinya pasti lebih tinggi daripada partai-partai lainnya nih di Skakmat untuk Mas Panji. Akurasi apanya? Kan ada tingkat akurasi. Kalau udah selesai main, nanti kan ada persentasenya, tingkat akurasinya. Makanya waktu itu saya pernah dengar di tag teman-teman, Mbak Yuran, nih Mas Panji lawan Pak Ganjar akurasinya bagus nih gitu. Apa sih yang akurat apanya? Kemampuan dia untuk menggerakkan sesuai dengan apa yang sedang terjadi di papan. Oh. Walaupun memang ada satu inaccuracy, yaitu B4 tadi, ya kan, ngasih pion itu inaccuracy, tapi sisanya saya rasa masih sesuai dengan prinsipal. Wah. Saya ngapain ya sekarang ya? Sekarang kita harus main itu harus dengan planning, rencana. Kalau nggak bisa rencana jangka panjang, yang setidaknya jangka pendek aja dulu deh. Udah berkali-kali saya kasih tahu lah apa yang harus dilakukan. Advance to the Rokade. middle. Oh, rokade. Oke, berarti ini nih yang bisa terjadi ya? Itu bisa terjadi. Atau kalau mau rokade yang sebelah sini, Ini ya. gajahnya Tapi harus ini pergi. bisa nggak sih jarak kayak gini? Bukan harus 2 langkah aja, 2 petak. Jadi bukan ke sini tapi ke sini. Ke sini terus nanti Bentengnya ke sini. Itu tapi masih nggak, tapi kebuka ya. Mendingan saya di sini. Makanya semua rokade itu biasanya kita kan untuk esensinya untuk ngamanin raja. Nutupin, ya. Kan ditutupin. Rajanya biar nggak di tengah dan diamanin pakai pion-pion. Jadi kalau rokade panjang sekarang di posisi ini it defeats the purpose. Iya, kan? dan udah terjadi jadi nggak bisa balik arah gitu ya kurang lebih. Berarti saya Nah sekarang tinggal mikir gajahnya kemana. Nah kalau ke situ menutupi arah. Benar. Iya, kalau dimakan pionnya. tapi ada ini kan. Ya kan, ntar tapi dimakan saya ada itu 3. lagi. Saya ada 3 jadinya. Benar. Makasih Mbak. makasih. Thank you. Makasih atas masukannya. Diam Anda kru. Anda sepele Anda ya. Oke. Nah sekarang tugas opening saya, tugas pembukaan saya udah selesai. Ya kan? Kita masuk ke fase middle game. Middle game ini ada lagi ya kan guidelines-nya secara umumnya. Secara patokan, how do we know it's time to advance to middle game? Setelah rokade. Kalau nggak ada terjadi rokade? Ya itu kan harus case by case lagi tergantung posisinya seperti apa. Ini kan makanya guideline umumnya. Intinya adalah kita masing-masing tuh punya plan pembukaan mau seperti apa, middle-nya mau ngapain dan gitu. Jadi, untuk Bayern rencana pembukaannya udah selesai. Rencana pembukaan udah selesai. You are selesai. trying to advance to your middle game. Iya, dan sekarang untuk pembukaannya Mas Panji belum selesai, belum keluar karena belum rokade, ya kan. Nah, karena sekarang saya udah masuk middle game, ya kan. Nah, middle game guideline-nya apa? Menyerang. Nah, menyerang itu dengan buah-buah yang udah keluar. Sedangkan buah-buah yang udah keluar, yang punya saya itu belum bisa menyerang ini, ya kan. Berarti saya harus tambah pasukan. Benteng saya belum keluar. Gajah yang ini juga belum keluar. Benteng ini nggak bisa keluar lewat sini kalau gajah ini belum keluar. Nah, berarti saya akan develop atau keluarkan gajah ini. Nah, sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini nggak saya hitung karena ini tinggal dimakan, ya kan. Nah, sekarang saya tinggal mikir mau ke petak yang mana. Oke, biar berhadapan langsung dengan kuda, gajahnya ke sini. Saya mau rokade, aduh. Apakah saya harus menunda rokade saya demi menyelamatkan kuda? Sekarang pertanyaannya, apakah kuda ini diancam? Enggak juga sih, kalau dimakan masih ada ini juga ya. Ya, betul. Atau ada ini. Oke. So ini akan diem-diem aja, berarti saya rokade dulu. Oke. Jamnya? Asik. Sorry, pelan. Nah, ini permainan catur paling serius nih saya. Karena cuma di sini doang. Tapi seriously, ini
selain yang tadi B4 semuanya bagus. Semuanya bagus. Jadi dari sini saya berharap untuk skakmat selanjutnya Mas Panji bisa rekor menangnya lebih banyak. Amin, amin. Karena secara guideline udah tahu sekarang apa yang harus dilakukan di opening, ya kan? Sekarang di middle game. Nah, oke. Sekarang saya belum selesai nih untuk ngeluarin buah-buahnya. Nah, dan di catur ya kan kita scan kelemahan lawan di mana. Nah, selalu dari beberapa langkah sebelumnya kelemahannya putih di sini adalah pion di D4. Karena lihat pionnya sendiri kan. Nah, kalau pion sendiri itu beda dengan kalau misalkan ada pion di sini yang bisa dijaga dengan pion juga. Betul. Kalau dijaga dengan pion juga itu kuat sekali. Ya kan, saya nggak bisa mau taruh benteng 2 ini pun saya nggak akan makan, ya kan. Nah, karena pion ini sendiri saya akan press pion ini. Nah, sekarang saya mikir benteng mana yang akan saya taruh, ya kan? Karena penempatan buah juga perlu untuk masa depan. Jadi contohnya kalau saya mau jalan benteng ke sini dengan benteng yang ini, masa depan benteng yang sayang ini di mana? Ya kan. Nah, makanya walaupun tekniknya mau ke sana, ya kan, tapi saya juga harus mikir yang lain juga. Nah, oke, berarti saya taruh benteng yang ini ke sini supaya nanti benteng yang ini bisa taruhnya di jalur yang terbuka. Nah, jadi benteng ini kan sukanya jalur yang terbuka, Mas Panji. Jadi jangan ditaruh di depan pion-pion seperti ini. Harus ada sesuatu yang dituju. Padahal waktu pas di X, ya kan, waktu saya bilang nge-tweet itu, wah ini bisa jadi WhatsApp story kan orang-orang. Bukan 1 menit lagi, 30 detik. Ini berkat kebaikan Mbak Iren terhadap saya. Nah, saya bisa ngerespon itu persiapan, mungkin kan cerita, walaupun diceritain sama Mbak Iren, tapi kan dalam situasi yang berbeda, saya mungkin bisa ngeraba apa yang lagi mau terjadi di situ. Betul. Tapi dia belum terlalu mengancam. Saya kesini ngapain? Prediksi saya sih, lajur ini akan jadi lajurnya dia. Ini mungkin akan digerakin ke tempat yang lain. Cuman saya nggak tahu mau kemana sejujurnya. Saya ada direct attack udah. Nah sekarang kan udah kita pikir lagi. Berapa yang ancam pion ini? Tambah banyak ya? Tambah banyak. 1, 2, 3, 4. Udah ada 4 attacker sekarang. Mas Panji kan tadi ada 3. Dan masih 3 juga. Ya kan? Belum ada 4. Jadi tujuan saya kesini adalah next move-nya. Saya mau makan ini. Karena attacker saya cukup kok. Nah, gimana caranya supaya Mas Panji juga jagain pion ini dengan apa? Bisa nggak saya tunda dulu itu, at least, dengan saya majuin ini, karena saya tahu ini pasti akan kabur anyway kan. Jadi saya bisa banget, bagus. Murid yang teladan. Ini adalah bro, naik level 54 dunia bro. Ini maksudnya apa coba? Dari 4 tadi kan ini kan diancam. Ini jenis langkah apa? Ancam balas ancam. Keren. Yoi, naik lagi bro, 36 dunia bro. Yes. Keren, ancam balas ancam. Nah, biasanya karena ini adalah salah satu defender dari pion ini, akan saya makan. Biasanya. Tapi karena saya kalkulasi, kalau dimakan dengan gajah ini akan ngancam menteri saya. Dan menteri saya nggak akan bisa makan ini karena ada gajah ini. Betul. Jadi, in conclusion, lebih baik jangan makan jangan makan kuda, tapi gajahnya harus pergi. Karena hal itu tadi. Karena kalau makan ini, menterinya bisa kabur, tapi nanti ini bisa makan ini juga. Jadi pion ini nggak keancam. Jadi saya kabur ke sini. Tapi keren udah ngerti H3. Yang penting idenya. Balikin juga nih meja nih. Tapi saya cuma menunda-nunda sebenarnya. Jadi. Nah, tapi sekarang problemnya masih exist loh. Iya, kan? betul. Nah, saya mesti nambahin perlindungan. Betul. Jadi. Bagaimana menambahin perlindungannya? Jadi saya boleh sambil ngopi dulu ya? Boleh. Saya geser ini ke sini. Boleh, ya. Kan, beda tangan kan? Oh iya benar, salah. Harusnya gitu ya. Maaf.
Ya, jadi sekarang bentengnya kan 1, 2, 3, 4 versus 1, 2, 3, 4. Oke, Iya. berarti ini masih belum bisa dimakan. Iya. Nah, karena ini masih belum bisa dimakan, saya makan yang lain boleh? Hah? Karena apa? Ya silakan Mbak Iren. Oke, saya makan ya. Makasih. Dapat lagi 2 pion. Nah, sekarang saya ekstra 2 pion. Makanya harus hati-hati. Itu tadi, pertimbangan benteng harus pergi itu betul. Tapi harusnya benteng yang ini. Karena benteng yang ini, ya kan, itu jagain pion yang di A2. Nah, jadi Tadi saya mikir kalau misalkan ini yang maju, dia kayak, walaupun sebenarnya satu lajur ya, dia kayak menjauh dari raja, jadi kesannya kayak meninggalkan peran dia untuk mengamankan gitu. Tadi saya mikir kayak gitu. Padahal mah satu lajur juga ya. Dan raja belum diancam juga sampai sekarang pun. Jadi nggak perlu banget. Saya mesti mikir yang lagi diancam apa lagi. Ini saya main slow banget loh. Ya Mbak, saya tahu. Saya nggak ke arah rajanya, saya mainan anak kecil. Jadi caplokin dulu satu-satu. Iya. Kadang di catur ada juga bikin bikin malu lawan. Jadi ada nih misalkan, saya juga dulu pernah melakukan itu. Jadi lawan saya udah partainya tuh kalah kemana-mana. Kok nggak nyerah-nyerah juga gitu kan. Dalam hati lu kira gue siapa gitu kan. Nah udah, karena dia nggak nyerah-nyerah juga, ya udah saya bikin malu. Bikin malunya, saya sebenarnya bisa skakmat langsung, tapi saya nggak mau skakmat, saya makanin satu-satu semua dulu. Udah makanin satu-satu, bisa kan langsung rajanya datang skakmatin raja, enggak. Pionnya satu-satu dijadiin menteri dulu. Sampai akhirnya nyerah juga. Ini yang sering terjadi kalau Mbak Iren lagi ngonten ya, sama orang-orang bukan cuma di permainan, bukan cuma di pertandingan kan, tapi di konten-konten gitu. Sering di konten-konten saya nggak 100% saya push ya kan, saya berusaha supaya gimana gamenya itu menarik gitu, karena ya biasanya juga biasa aja dalam 5 menit selesai gitu kan, tapi kan nggak menarik, saya oke, dikasih lagi supaya dia tersemangat gitu kan. Oke. Saya berarti harus memanfaatkan kebaikan hati Mbak Iren. Saya tahu saya lagi diancam, tengah saya diancam. Sebenarnya sih nggak diancam ya kan, karena sekarang attackernya pergi. Iya. Nah, tapi saya ngambil 1 pion. Iya, tapi. Nah ini kita supaya perbandingan aja biar kelihatan mana yang ini ya kan. Ada 1 kuda dapatnya 1 kuda 2 pion, saya juga 1 kuda 2 pion, tapi ada ekstra 2 pion di sini. Tapi saya khawatir sama yang akan terjadi ketika dia mulai. Tapi dia nggak mungkin di sini karena ada ini kan ya. Belum ada ancaman sih kalau bisa. Kalau kesini juga pasti mati. Iya, nggak ada ancaman, betul juga ya. Benar-benar salah saya. Nah, tapi ini jenis catur yang saya suka. Lawan saya nggak ngerti apa yang terjadi. Nah, terus tiba-tiba loh kok mati sendiri gitu loh. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Mas Panji beneran mikir loh, hebat loh. Jarang-jarang Mbak. Jarang-jarang ya. Oh my God. Saya bingung kenapa dia tuh jadi sentral dari permainan kita kali ini gitu. Why don't we just advance to other places gitu? Kenapa memenangkan ini penting sekali? Kalau Mas Panji bermain di pusat dengan benar, ya akan ada hal yang bagus, tapi kan ini kurang benar kan, dan ini jadi sendiri, kecuali ini ada temennya di sini atau di sini ya kan. Nah itu tadi karena ada satu kesalahan di catur tuh bedanya gitu. Kalau kita main pingpong, kita main tenis meja, kalau sekarang kan udah 11 kan, atau dulu 21 poin ya kan. Nah kita lost focus in salah satu poinnya ya kan, kita wah dari 2-3 jadi 3-3 nih. Oke, kita balik lagi, kejar lagi. Kalau catur kan enggak. Kesalahan di depan, konsekuensinya langsung ke belakang. Iya, jadi benar-benar keputusan itu memang harus dipikirin benar gitu supaya nggak salah, karena ke belakangnya nanti akan jadi problem. Makanya ketika ada orang udah salah di depan, dia udah tahu ini udah jadi masalah, gue mending selesain sekarang sih, gue nggak akan menang gitu. Ada situasi kayak gitu juga. Itu ada strateginya juga. Jadi nggak semua game yang saya menangin itu dari catur menang.
Ada juga catur yang remis, ada juga catur yang kalah. Nah itu ada strategi secara mental juga kan, gimana caranya supaya nggak kalah. Dua pertanyaan yang rada mirip. Mbak Iren tuh punya musuh bebuyutan nggak sih? Kalau sekarang ini udah enggak sih, enggak. Bebuyutan tuh Artinya, ya dia lagi nih. Sengit nih kalau sama dia. Kadang gua menang, kadang dia yang menang gitu. enggak sih, enggak. Karena selalu selalu ketemu yang berbeda-beda terus. Oh. Mbak Iren punya pecatur favorit? Punya. Siapa? Kalau di wanitanya, mungkin pernah dengar Judith Polgar? Nggak pernah dengar. Oke, Judith Polgar itu satu-satunya pecatur wanita di dunia ini yang sempat masuk ke 10 besar putra atau open. Damn. Itu sekarang udah pensiun, tapi pas Kenapa pensiun? udah tua juga. Oh, Dan itu, ini kalau misalkan kita touch this topic tentang usia. catur dan wanita. Oh, catur dan wanita. Nah itu banyak banget yang bisa didiskusikan. Jadi kalau di wanita, ya kan, karena memang beda dengan laki-laki. Kalau di laki-laki itu, misalkan usia 40 pun mereka saat ini tuh masih banyak yang aktif. Sedangkan untuk di wanita, karena kita ekspektasinya adalah menikah, punya anak, dan kita akan terbagi-bagi konsentrasinya, ya kan. Dan di mana itu biasanya jadi alasan utama untuk pensiun. Kalau laki-laki beda, mau usia berapa aja, mereka nggak akan terlalu terinfluence akan hal itu. Jadi aspek kultural mempengaruhi banget prestasi, tapi ada nggak yang melawan itu? Ada nggak yang gue sih nggak membebankan diri gue sendiri untuk menikah dan punya anak dan segala macamnya, dan lanjut terus gitu. Iya, para pecatur juga seperti manusia pada umumnya juga, maupun itu wanita maupun laki-laki, selalu ada istilahnya yang berbeda, ya kan. Nggak mungkin ya sama dengan guideline yang saya bilang tadi, ya kan. Secara umum seperti ini, tapi ada exception-nya, ada pengecualiannya, dan itu harus case by case, ya kan. Nggak bisa dipukul rata. Kalau mau pukul rata ya guideline-nya seperti ini gitu. Oke. By the way, kalau gue nggak salah, ini kita sejam ada kali ya? 1:25. Wah, udah. Damn. Kalau gitu Mbak Iren. Mbak Iren tadi sempat ngomong bahwa sekarang trennya di Federasi Catur Dunianya? FIDE. FIDE sadar bahwa catur cepat adalah sesuatu yang paling lebih diminati sama masyarakat karena mungkin lebih seru. Makanya terus banyak yang di push forward adalah si catur cepat tersebut. Kayaknya FIDE-nya juga mencoba untuk mendapatkan perhatian lebih banyak dari masyarakat yang tadinya nggak terlalu tertarik catur, jadi tertarik catur. Betul. Dan Mbak Iren juga ngerasain itu ya, di sosmednya Mbak Iren sendiri, followers Mbak Iren. Iya. Oke. Tapi itu tidak akan meninggalkan catur secara profesional, karena semua title yang kita punya, Grandmaster atau Master yang lain, itu didapatnya oleh catur standar. Catur standar itu catur yang lama tadi. Itu. Karena memang itu kan refleksi dari skill kita langsung. Makin lama time controlnya, makin tinggi akurasi kita. Karena kita nggak usah berhadapan dengan waktu, ya kan. Makin banyak yang bisa kita kalkulasi, langkah kita makin lebih tepat. Nah, jadi adanya sekarang itu perbedaan yang cukup signifikan, di mana kita mau catur itu untuk entertainment dan catur untuk prestasi. Tapi untuk melakukan sebuah prestasi yang saya lakukan sekarang ini, ya kan, ini kan untuk entertainment. Tapi bagaimana kita bisa dapat perhatian, ya kan, dari masyarakat, dapat perhatian dari sponsor, kalau kita nggak guide secara entertainmentnya dulu. Nah, baru setelah itu, begitu mereka masuk ke dalam dunia itu, kita bisa kasih tahu mereka, begini loh profesionalisme catur tuh bagaimana. Bahwa mereka dulu lewat ketertarikannya, habis itu baru kasih tahu basicnya gitu kan lebihnya, atau yang lebih benarnya. Gitu. Lebih benarnya dunianya itu seperti apa. Tapi memang catur itu, Mas Panji, catur itu fun, dan benefit untuk catur itu bisa dinikmati dari semua kelompok umur, dari yang paling muda sekalipun sampai yang tua. Jadi ya itu yang selalu saya promosikan, bahwa catur itu nggak usah Mas Panji berpikir, oh kita main catur kok gini nggak bisa prestasi, nggak masalah. Ini untuk kesehatan otak, ya kan, supaya nggak cepat lupa, supaya tetap terus ada sesuatu yang selalu dipikirkan, supaya nggak cepat pikun lah istilahnya, ya kan. Oke. Tadi kan saya bilang sama Mbak Iren ya, saya punya pertanyaan terakhir ketika permainannya berakhir juga, berakhir. Dan karena kita juga udah panjang, dan karena katanya mereka lebih senang yang speed, kita sekarang sampai selesai kita main cepet aja. Oh, silakan. Iya. Oke. Saya tahu pasti kalah sih. Saya pengen lihat apa yang terjadi. Let's unravel something. Oke. Walaupun ini nggak jelas, yang penting kita secepat-cepatnya aja ya. Oke.
Saya ya? Ya. Oke. Aduh. Aduh, kok dikasih yang gampang sih, Mas? Ya kan gak apa-apa, namanya juga cepet. Ini dimakan. Ya. Oke. Nah, saya caplokin aja semua dulu ya. Oke. Oh, ternyata ini aslinya. Kemarin ya saya ya. Oke, caplokin lagi. Oh iya benar juga, saya lupa ya. Aduh, apa yang saya mau lakukan? Saya mesti kabur. Caplokin lagi. Hah? Oh iya lagi. Ya ampun. Apa yang saya mau lakukan? Ini, tuh. Oke. Makan lagi. Apa yang saya mesti lakukan, teman-teman? Let's go out gunning. Ngapain ya saya ya? Ini mau saya skakmat apa mau saya jadiin menteri? Emang masih bisa lama? Dalam beberapa langkah mau skakmat, tapi bisa saya undur-undur, jadiin menteri dulu atau jadiin apa dulu gitu. Skakmat gimana caranya? Ya udah jalan aja dulu deh. Saya udah kasih pilihan loh, mau skakmat atau mau skakmatnya sekarang atau skakmatnya? Tunggu dulu. Oke. Emang gimana skakmatnya, guys? Oke. Emang gimana skakmatnya? Gini aja. Gimana ya saya mesti ngapain nih gue nih? Itu ada gue gini aja deh. Kira-kira berapa langkah ya saya bisa skakmat? 1, 2, 3. 3 langkah ya? Iya. 1. Maksud 3 langkah saya. Iya, tunggu dulu. Saya kabur dong, enak aja. Tuh. Oh, ke situ. Keren. Keren. Iyalah, 28 dunia, bro. Oke. Saya tadi janji berapa? 3. Oke. 2. Berarti Aduh, gue gak bisa ngapain. Mati. Berarti langkah selanjutnya harus skakmat nih. Iya. Ini kan ada beberapa pilihan ya, tapi semuanya skakmat. Enggak. Iya. Enggak dong. Iya dong. Jalan deh. Kadang orang-orang gini harus dikasih unjuk. Kalau gue maju ini gue mati. Ini udah nggak bisa. Raja gue nggak bisa kemana-mana. Nah. Raja gue nggak bisa kemana-mana. Gue kesana mati, gue kesini mati, ini mati. Harus Ini maju mati. Ini maju. Ini kalau gitu. Nah, skakmatnya di sini. Makanya pakai benteng. Ini mati. Enggak, kan ada menteri. Ini mati. Ada menteri, iya. Mati saya. Nah, itu 1 ya kan. Makanya tadi saya sempat mikir dulu ini skakmatnya di mana supaya bisa 2 langkah ya kan. Ini nggak makan apa-apa, padahal kalau makan kan bisa, tapi nggak skakmat dalam 2 langkah. Kesini ya kan, sekarang secara praktis Mas Panji cuma ada 2 langkah, yaitu main ke sini, tadi skakmat ke sini, atau ke sini skakmatnya di mana? Ini ke sini. Betul. Karena nggak bisa ditutup. Ini kena pin oleh benteng ini. Sedangkan ini kan ke sini, raja juga nggak bisa ke sini, ada menteri. Gitu. Jadi kemana aja tadi, saya udah bilang kan, kemana aja nih skakmat. Peringkat 21 dunia ngeyel, bro. Mbak Ira, terima kasih banyak. Saya punya pertanyaan terakhir. Dari permainan, ini kan saya kan awam ya. Dari permainan ini, catatan apa yang Mbak Ira punya untuk saya bermain catur ke depannya? Ngelihat dari keputusan-keputusan saya dalam pengambilan keputusan dalam bermain catur. Iya, catur sih sebenarnya itu ala bisa karena biasa, ya kan. Saya bisa seperti ini, atau misalkan saya main lawan Mas Panji pun saya nggak ngeliat pun bisa, ya kan. Karena ada titik koordinat ini yang saya bisa hafal. Jadi Mas Panji ngebilang, oh jalan pertama E2 E4, ya udah saya jawab C7 C5, dan tiap posisi itu saya akan hafal. Wow. Nah itu salah satunya. Itu bisa kenapa? Apakah ada latihannya? Enggak. Itu tadi ala bisa karena biasa. Ya kan, contohnya sekarang kalau misalkan saya udah kasih tahu guideline nih ke Mas Panji untuk opening begini, middle game begini, end game begini, ya kan.
terapkan, apply terus ya kan sampai nanti mainnya itu lebih terstruktur. Karena saya ngeliat ada beberapa edisi Skakmat ya kan, itu menterinya Mas Panji ngapain pagi-pagi keluar ya kan. ini guideline mana yang diambil ya kan. Makanya kalau sekarang udah tahu guideline-nya kan, cara main yang benar, itu kita nyari setelannya itu ya sesuai dengan kita sendiri. Nanti bisa ketemunya kapan ya kalau kita udah practice terus gitu. Oke. Mbak Eren, makasih banyak. Makasih. Udah memberi kredibilitas terhadap acara Skakmat dengan hadir. Thank you atas waktunya. Sukses untuk semua perjuangan. Pasti akan ikutan kompetisi-kompetisi lagi kan ya? Iya, dan tahun ini saya akan main untuk SEA Games. Oke. Jadi SEA Games itu kan sekali dalam 2 tahun, ya kan. Dan tahun ini catur kebetulan juga dipertandingkan di SEA Games di Thailand nanti akhir tahun. Oke, congratulations. Semoga mendapatkan sesuatu juga untuk Indonesia. Amin. Thank you Mbak Eren. Mari kita bergeser dari sini. Mbak Eren, kalau abis ini saya ajak main basket gimana Mbak Eren? Boleh. Seneng banget ngetawain gua nih, kru gua nih.